Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rashid Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah, gimana nih sore hari kalian nih menjelang waktu buka puasa? Baiknya melihat kisah-kisah inspirasi dari narasumber yang banyak banget nih. Ada 30 narasumber kita hadirkan untuk berbincang-bincang, untuk men-sharing hal-hal yang mungkin kalian nggak dapatin dari mana-mana nih. Nah, program ini akan berjalan selama 30 hari. Jadi kita penayangannya jam 4 sore nih, menemani waktu-waktu menjelang buka puasa kalian. Nah, apa sih Rashid ini? Kita itu akan mengulik tentang teknologi, tentang UMKM, tentang bisnis, dan masih banyak lagi. Tentu saja kita menghadirkan narasumber-narasumber yang memang sudah berkompeten di bidangnya seperti itu. Dan FYI juga nih, kalian harus tahu kalau kita udah menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, lalu berjaga jarak, dan juga tetap menggunakan masker gitu ya. Nah, pada sore hari ini, Bella akan membawakan tema yang berjudul Belajar Fashion Jadi Lebih Mudah dengan kuasai tips dan skill dari Fit Inline. Kita hadirkan langsung ini owner dari Fit Inline, Mbak Istovani Apidiani. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Gimana nih? Waalaikumsalam, Mbak. Gimana nih puasanya? Alhamdulillah lancar. Ini COVID juga ya, Mbak ya. Jadi lumayan menguras energi juga ya, Mbak ya. Oke, Mbak Istovani ini sekarang sibuk apa sih, Mbak? Sibuk, tentu saja sibuk di fitinline.com. Gimana caranya mengembangkan bisnis, seperti itu. Jadi fokusnya memang berbisnis gitu ya, Mbak. Iya, ya. betul. Nah, mungkin sahabat-sahabat ID Web Host ini belum tahu nih apa tuh namanya Fit Inline ini apa gitu, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Jadi kalau Fitinline kita nyebutnya portal. Oh, portal. Jadi portal itu tempat di mana orang tuh di situ bisa mendapatkan apa saja terkait dengan produksi sandal. Datang ke situ bisa belajar, bisa belanja, bisa menemukan tenaga kerja, bisa menemukan partner, bisa mendapatkan raw material atau bahan-bahan yang berkualitas, bisa membuat baju, bisa berpromosi. Pokoknya semuanya tentang produksi fashion ada di sini. Jadi ini adalah sebuah platform tadi ya, Mbak ya. Bisa belajar, bisa membuat sendiri, bisa belanja juga, apalagi baju gitu ya, Mbak ya. Nah, tujuan utama dibentuknya Fit Inline ini apa sih, Mbak sebenarnya itu? Sebenarnya tujuannya untuk memudahkan pelaku industri fashion untuk memperlancar proses produksinya gitu. Gimana caranya untuk mendapatkan material, gimana caranya untuk belajar, seperti gimana caranya untuk berkolaborasi, mendapatkan supplier, vendor, dan mendapatkan produk yang berkualitas. Support-supportnya juga dari Fit Inline ini sangat memudahkan para pelaku usaha gitu ya, Mbak ya, apalagi di bidang fashion juga. Nah, bisa dijelaskan nggak sih, Mbak, proses branding dari awal gitu? Dan mau nanya juga nih, Fit Inline ini sejak kapan sih sebenarnya? Sebenarnya sejak lama ya. Kita mulai itu tahun 2012. Sudah 9 tahun berarti ya. Udah lama. Jadi waktu itu saya keluar dari perusahaan saya. Sebelumnya saya kerja di dunia IT. Kemudian saya keluar, saya mencoba untuk membangun usaha di bidang fashion. Awalnya jahit baju online. Kita mempunyai workshop sendiri. Dan waktu itu di tahun 2013 itu lagi hype-hype-nya startup tuh, Mbak, gitu. Saya sebenarnya udah coba mendesain, memproduksi, tapi ternyata passion saya bukan di situ. Jadi passionnya di mana nih, Mbak? Jadi passion saya itu lebih ke, saya kan penasarannya besar sekali gitu ya, gimana caranya membangun bisnis gitu. Passion saya lebih di situ dan lebih ke dunia IT. Sehingga akhirnya saya memutuskan Fit Inline itu sebagai platform. Dan di tahun 2013 itu kita mulai mengikuti berbagai kompetisi. Jadi kompetisi itu adalah salah satu cara untuk mendapat exposure secara gratis. Iya, benar, kesempatan gitu ya, Mbak. Betul, di situ kita bisa mengenalkan usaha kita, brand kita, dan di situ banyak diliput sama media gitu. Jadi di awal-awal kita
banyak sekali ya liputan media. Tapi kemudian kita memilah-milah gitu. Sebenarnya target pasar kita siapa sih? Jadi kita lebih ingin fokus menjangkau target pasar kita. Untuk itu kita menggunakan strategi namanya SEO. SEO. Search Engine Optimizer. Gitu. Gimana caranya menarget pasar secara tepat gitu ya. Terus kemudian kesininya kita lebih menggunakan SEO untuk mendapatkan organic growth, jadi pertumbuhannya organik. Dan di tahun ini kita kerjasama dengan Australia Award. Wow. Karena saya itu salah satu penerima skema hibah alumni. Jadi kita mempunyai program namanya Go Passion. Dan Go internasional gitu ya Mbak ya. Sudah sangat ingin memperluas jaringan gitu ya Mbak ya. Apalagi udah keluar Indonesia itu udah kerjasama yang peluangnya cukup besar gitu ya Mbak ya. Oke nih Mbak, kenapa sih memilih fashion? Apa emang awalnya tuh emang di passionnya ini fashion terus tapi kan tadi ada IT juga karena keseringan ngelihat sosial media nih jadi apalagi cewek ya Mbak ya, fashion itu sangat dibutuhkan gitu Mbak. Betul. Gimana? Jadi sebenarnya saya nggak ada hubungannya sama sekali sama fashion. Malah bertimbal balik kayak gitu ya. Nah itu mungkin salah juga. Gitu. Jadi kalau kita mulai bisnis harusnya kita udah punya paling nggak knowledge, experience di situ ya. Kalau saya sama sekali nol. Jadi saya mulai belajar menjahit, kemudian saya coba mendesain tadi. Tapi ya tadi saya merasa passion saya memang bukan di desain dan produksi. Tapi kenapa saya pilih fashion? Sebenarnya kalau fashion itu kan merujuk ke mode. Nah sebenarnya yang saya targetkan itu sebenarnya sandang. Jadi pakaian kita sehari-hari. Kenapa? Karena pakaian itu kan kebutuhan primer ya. Manusia selama hidup pasti butuh pakaian gitu. Akhirnya saya mencoba membangun bisnis di situ. Dan itu kayak selalu berkembang juga ya Mbak, dibutuhkan terus gitu ya Mbak ya. Berarti otodidak dong untuk menjahit, untuk mempola itu otodidak Mbak. Itu dari mana itu Mbak ilmunya? Kan kalau saya juga nol sih Mbak tentang jahit menjahit gitu. Kok ada keinginan juga di situ gitu loh Mbak. Padahal kalau bisa dikatakan bukan passionnya gitu kan ya Mbak ya. Pernah kursus. Pernah kursus. Itu kuncinya, berarti belajar tetap ya Mbak ya. Tetap belajar. Berarti pernah ikut kursus gitu. Pernah. Biar nggak nol banget gitu ya Mbak ya. Harus tahu gitu. Nah nih Mbak, selain bisa beli baju atau bikin baju di Fit Inline ini, kan ada online learningnya juga gitu kan ya Mbak ya. Yang mana sangat berguna, terus habis itu video-videonya ini pasti ditayangkan gitu ya Mbak untuk membantu gitu. Nah, gimana sih Mbak di masa pandemi ini? Apakah stabil atau turun atau malah melonjak apa gimana Mbak? Nah, alhamdulillah banget ya, kita termasuk yang selamat. Alhamdulillah ya. Karena kalau kita lihat banyak banget pelaku industri yang ketika pandemi itu kan benar-benar turun, ada yang sampai malah gulung tikar, ada yang PHK gitu ya. Dan alhamdulillah dengan strategi kita yang tadi SEO, Search Engine Optimization, dengan pertumbuhan yang sifatnya organik, justru di masa pandemi itu kita meningkat hampir 2 kali lipat gitu. Karena apa? Karena nature-nya adalah orang beralih dari belanja offline ke belanja online. Dan kita sudah ready untuk itu. Jadi alhamdulillah. Jadi sebelum ada pandemi ini itu udah punya tembok istilahnya gitu ya Mbak. Jadi main aman juga. Iya benar-benar. Terus habis itu Fit Inline ini juga menjadi salah satu pemenang Jogja Startup Day 2013 dan sebagai pemenang kedua ya Mbak ya di Indonesia Women Preneur Competition 2013. Kalau nggak salah. Itu ceritain dong Mbak kok bisa sampai ke situ gitu. Iya, jadi di tahun 2013 itu kan startup tuh lagi hype-hype-nya tuh. Di Jogja banyak banget gitu. Terus salah satu kompetisinya tadi Jogja Startup Day. Akhirnya kita ikutan, kita mencoba peruntungan jadi startup nih. Dan alhamdulillah waktu itu di Jogja Startup itu kita pemenangnya. Dan kemudian kita juga tadi karena kita ingin gimana caranya mendapat exposure secara gratis gitu ya. Akhirnya kita mengikuti berbagai kompetisi, salah satunya Indonesia Womenpreneur Competition gitu. Itu salah satu udah pencapaian dan prestasinya gitu ya Mbak ya selama udah berkarir ini. Nah Mbak, untuk target marketnya nih dari Fit Inline sendiri itu apakah ada golongan tersendiri? Misalnya gendernya cewek saja kah, apa cowoknya, apa keduanya, terus anak-anak juga bisa menggunakan layanan ini gitu Mbak. Mungkin agak surprise ya karena ternyata
80% customer kita itu laki-laki. Wow, bukan perempuan malah. Oke. Bisa dijelasin tuh Mbak, kok bisa itu? Kok bisa ya? Jadi gini, salah satu porsi terbesar kita, bisnis kita adalah penjualan raw material. Nah, di raw materials itu kita benar-benar mengkurasi dan memilih raw material yang karakternya sangat spesifik dan kita mentarget niche market gitu. Jadi kita lebih banyak main di blue ocean sebenarnya. Jadi ceritanya gini, kalau misalnya Mbak ingin belanja kain, biasanya ke Jalan Solo ya. Iya benar. Nah, tapi kalau Mbak ingin belanja kain yang kita jual di Jalan Solo, itu nggak ada. Oh, berarti memang dibuat secara khusus gitu ya Mbak? Iya, punya karakteristik khusus karena kita lebih mentargetkan baju-baju yang sifatnya outwear sama outdoor gitu. Jadi terus kita kan mainnya di B2C, B2B, C2C. Nah, di area B2B ini customer kita kebanyakan itu kan konveksi. Nah, di konveksi itu kan kebanyakan pelakunya laki-laki ya Mbak. Apalagi kalau misalnya ada reunian, pesennya bisa seabrek gitu ya Mbak ya. Nah, dengan bahan-bahan yang kualitas bagus dari Fit Inline ini yang menjadi daya tarik tersendiri gitu ya Mbak ya. Oke nih Mbak, tadi kan Fit Inline ini adalah platform ya, berarti selama ini Fit Inline ini bisa ditemukan di web atau di mana Mbak? Selain tentu saja di website kita di fitinline.com, kita juga bulan ini baru aja meluncing 2 apps. Berarti bulan Maret ini ya Mbak ya? Bulan April ini sudah launching 2 aplikasi mobile apps, itu bisa di-download di Google Play. Itu kita kenapa 2? Karena kita mensasar 2. Ini ada hubungannya dengan program kita bareng Australia Awards tadi. Jadi sasaran kita adalah yang pertama untuk fashion designer, yang kedua untuk fashion maker. Fashion maker itu ya contohnya kayak konveksi, jahit, garment, dan itu masing-masing 2 apps. Yang pertama aplikasi Fit Design untuk fashion designer, kemudian Fit Vendor untuk fashion maker. Gitu. Wah, sangat mengembangkan sampai ke jauh sana. Itu berarti sudah memang dari awal dibangun bisnis ini memang sudah ada niat yang untuk jangka panjang gitu ya Mbak. Gitu. Oke, tadi apa ya? Saya mau nanya tapi lupa nih Mbak. Apa ya tadi? Nah, kita lanjut aja Mbak. Mbak Istovani ini kan berarti adalah women empowering gitu ya Mbak ya. Nah, kasih tips dong untuk para wanita yang mungkin juga mau menjadi women trainer gitu ya Mbak ya. Gimana Mbak? Sebenarnya kalau saya lihat wanita di Jogja itu luar biasa banget loh Mbak. Serius nih. Jadi saya ngelihat mereka tuh berani bicara gitu, berani mengumumkan pendapat. Itu luar biasa karena kebetulan saya juga ketua Women Global Business Group Jakarta. Berarti memang sudah ini ya, jaringannya sudah kemana-mana nih Mbak ya. Ya, saya coba sharing apa yang saya bisa gitu ke komunitas tersebut gitu dengan bantuan dari Google tadi. Nah, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah gimana caranya perempuan itu lebih berani memutuskan gitu, membuat keputusan dan berani mengambil resiko. Tentu resiko yang sudah diperhitungkan ya. Karena kalau kita lihat grafiknya ya, kalau di area mikro sebenarnya pelaku usaha perempuan itu ada 63% benar ya Mbak. Tapi makin ke atas, makin ke kecil, menengah itu perempuan makin jarang gitu. Gitu ya Mbak. Nah, ini saya udah ingat nih Mbak. Tadi kan ini tentang web-weban gitu ya Mbak. Berarti memang hanya berbasis online saja ya Mbak ya. Betul. Hanya di tadi aplikasi dan juga di web tadi. Nah, kan tadi bikin video-video yang untuk di-sharing gitu kan Mbak. Berarti melibatkan banyak orang juga atau Mbak sendiri pelaku ini nggak nih Mbak? Mengeksekusiannya gitu Mbak. Enggak. Jadi kalau kita video memang sekarang in-house. In-house itu ada tim yang memang merancang skripnya, terus merancang apa yang mau dibuat dan kita melakukan shoot sendiri. Tapi nanti terkait dengan program dari Australia Awards, kita melibatkan banyak banget sumber. Ya, insya Allah nanti kan selain ada programnya itu nanti ada 8 webinar sama 6 video. Insya Allah itu semuanya sangat berguna. Pasti tetap sharingnya juga ya Mbak ya. Berkahnya juga dapat gitu ya Mbak ya. Nah, ini yang terakhir nih Mbak, harapan dan rencana jangka panjang untuk Fit Inline ini apa sih Mbak?
Sebenarnya kalau saya punya mimpi yang sangat besar untuk Fitting Line. Jadi Fitting Line pinginnya ke depan itu jadi supply chain platform. Jadi supply chain itu kan rantai pasok ya. Di mana Fitting Line itu bisa memfasilitasi proses produksi sandang dari hulu ke hilir, mulai dari proses praproduksi, produksi, pemasaran, distribusi, dan yang terakhir finansial juga ada di situ. Insya Allah nanti ke depannya. Oke, amin Mbak. Semoga sukses selalu. Ini udah go internasional, itu adalah peluang yang besar gitu ya Mbak ya, untuk meluaskan bisnisnya Mbak ini. Terima kasih banget Mbak udah mau sharing-sharing di ID Web House ini. Semoga ini juga menjadi lahan promosi untuk Fit Inline ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih udah nonton video ini. Gimana nih tadi kisah inspirasi dari Mbak Istovani? Kalian bisa menyimpulkan bahwa ya sebenarnya apapun tuh bisa dipelajarin dari web juga gitu ya. Terus kalau kalian ketinggalan video-video sebelumnya, bisa langsung cek YouTube kita, cari aja tuh di ID Web House. Terus habis itu scroll aja. Kita juga tayangin di IGTV kita, di idwebhouse.com, ada juga di Spotify dan media partner kita teknologi. Nah, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian biar kalian tahu, biar teman-teman kalian juga tahu kalau di sini itu banyak banget ilmu yang bisa kalian dapat. Terima kasih dan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.